Baik Bu, sebelum saya interview Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Putri Audia Evama, MPL 521183 dari Universitas PGRI Silampari, ingin mewawancarai Ibu tentang kurikulum Merdeka. Dan saya bicara ini dengan siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Astuti dari Sekolah SD Negeri 20 Lubuk Linggau. Baik Bu, langsung saja pertanyaan yang pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Saya sedikit memahami tentang kurikulum Merdeka. Oh, baik. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Sangat baik. Perbedaan apa yang mendasar menurut Anda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Perbedaannya yaitu pada sistem pembelajarannya itu lebih mudah daripada kurikulum sebelumnya. Baik. Selanjutnya yaitu apakah pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti materi atau ganti kurikulum? Menurut saya sudah tidak terlalu cepat. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah ada untuk di kelas 1 dan 4. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau penerapannya itu dari tahun 2022. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Sudah pernah. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Anda dapatkan? Untuk pengikutan itu 2 kali, itu saya di tingkat antar kota. Banyak insiden yang saya dapatkan. Bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas Anda? Sangat baik dan juga terarah. Proyek apa yang pernah dilakukan, Bu? Mengelola kembali barang rongsokan atau mendaur ulang. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Itu saja, ada mengimplementasikan mandiri, gotong royong, inovatif, serta kreatif. Selanjutnya, apakah harapan sekolah dengan melaksanakannya kurikulum Merdeka? Agar guru diri tentram, saya itu mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya, Bu? Ya, contohnya anak-anak atau peserta didik di sini bisa memahami dengan baik. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum kurma? Kalau dalam kegiatan pembelajaran, yaitu saling mempengaruhi sehingga terjadi rekreasi dan kejauhan bela pihak. Selanjutnya, untuk pengembangan program, apakah sebelumnya mengajar Anda memakai CP atau ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Untuk CP, ATP itu saya memakai semuanya. Apakah yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? ATP, elemen, konten, langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Selanjutnya, apakah Anda membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Modulnya diadopsi sesuai dengan keadaan sekolah dan dibahas lagi nanti di KKG. Bagaimana Anda memasukkan unsur literasi scientific, HOS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Kalau itu saya setiap hasil lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Kalau hambatan itu tentu ada ya, dan itu juga harus menyesuaikan kondisi sekolah dulu. Apakah Anda adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Tidak. Apakah sekolah Anda adalah sekolah penggerak?
Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Iya, sangat baik. Apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Mengadakan literasi, terlelah dahulu lalu memulai pembelajaran. Modul atau pendekatan atau strategi, metode atau teknik atau taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Saintifik, saya suka dalam mengajarkan siswa supaya aktif dalam mempelajari. Apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Bukunya sudah diterbitkan dari kementerian. Media apa saja sih yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Seperti speaker, proyektor, laptop, serta audio. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Refleksi atau permainan. Untuk evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Itu saya gunakan penilaian formatif atau tertulis. Selanjutnya yaitu apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya, Bu? Tidak ada hambatannya sama sekali. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Setiap per bab. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KGG atau di lainnya? Dikembangkan sendiri. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen, Bu? Sangat baik. Baik, Bu. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya Putri, saya pamit undur diri. Terima kasih, Bu.